Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan BSN. Berdasarkan data pelaporan kunjungan pasien tahun 2004, tercatat kunjungan rawat inap sebanyak 37.520 kasus dengan kunjungan rawat jalan sebesar 18.000 kasus dan kunjungan IGD sebanyak 12.000 kasus. Sebelum menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kita harus menghitung terlebih dahulu jumlah waktu kerja tersedia, yaitu perhitungannya dimulai dari jumlah hari kerja total dalam tahun, yaitu 312 hari. Namun dari jumlah ini kita kurangi dengan beberapa faktor menyebabkan pegawai tidak bisa bekerja, seperti cuti tahunan sebanyak 12 hari, pendidikan dan pelatihan 5 hari, hari libur nasional sebanyak 27 hari, dan ketidakhadiran kerja lainnya selama 7 hari. Yaitu setelah dikurangi seluruh faktor tersebut, kita mendapatkan jumlah hari kerja efektif dalam setahun, yaitu sebanyak 261 hari. Selanjutnya, dengan asumsi waktu kerja per hari adalah 8 jam, maka jumlah jam kerja efektif per tahun adalah 261 hari dikali 8, jadi hasilnya adalah 2088 jam per tahun. Kemudian kita konversikan jam kerja ke dalam menit. 2088 jam dikali 60 menit menghasilkan total 125.280 menit kerja efektif per tahun untuk satu orang tenaga kerja. Lanjut, kita akan menjelaskan perhitungan tentang standar beban kerja sebagai berikut. Waktu yang dibutuhkan rata-rata untuk menyelesaikan satu unit kegiatan ini adalah 3.072 menit, maka standar beban kerja yang dihitung sebagai total waktu dibagi rata per unit adalah 125.280 dibagi 3,72, yaitu hasilnya adalah 33.677 menit kerja per tahun. Nah, kita masuk ke standar kelonggaran. Berikut cara menjumlahkan, yaitu 6.240 tambah 18.720, yaitu sama dengan 24.960 menit per tahun. Untuk mendapatkan nilai standar kelonggaran, kita dibandingkan jumlah waktu kelonggaran dengan waktu kerja yang tersedia, yaitu 24.960 dibagi 125.280, yaitu hasilnya adalah 0,19 atau 19%. Nah, kita masuk di kebutuhan tenaga per unit kerja, yaitu diketahui bahwa total jumlah kunjungan yang membutuhkan pelayanan analis adalah rawat inap sebagai 37.520 kunjungan, rawat jalan sebanyak 18.000, kunjungan IGD sebanyak 12.000, sehingga totalnya adalah 67.520 kunjungan per tahun. Yaitu standar beban kerja untuk tenaga analis adalah 33.677 per menit per tahun dan standar kelonggaran sebesar 0,19%, maka perhitungan jumlah tenaga 7.520 dibagi 33.677,4 dikali 1 tambah 0,19%, yaitu adalah hasilnya 2,12%. Dengan demikian, jumlah tenaga analis yang dibutuhkan adalah cuma 2 orang. Nah, sekarang kita masuk ke rumus FTE, yaitu sebelum menghitung kebutuhan tenaga kerja menggunakan pendekatan beban kerja, kita terlebih dahulu meninjau jumlah kunjungan pasien dan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab petugas analis selama 3 tahun terakhir. Total kunjungan rawat inap sebesar 93.029 pasien, dengan tren peningkatan dari tahun ke tahun ini adalah peningkatan beban kerja yang antisipasi kebutuhan tenaga kerja, yang meliputi memeriksa lengkap dokumen, menilai kompetensi data, mengidentifikasi ketidaksesuaian dan kekurangan data, serta memberikan rekomendasi perbaikan atau koreksi. Nah, jam kerja standar adalah 8 jam per hari, Senin sampai Kamis. Nah, kita masuk di waktu kerja dan jam kerja per tahun. Rincian kerja itu Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 4, yaitu sama dengan 8 jam per hari. Jumat jam 8 sampai jam 2 sama dengan 4 jam. Dan Sabtu mulai dari jam 8 sampai jam 4, yaitu 8 jam. Jadi total jam kerja per minggu yaitu 44 jam.
Dan kita masuk pada angka ideal untuk perhitungan tenaga kerja, yaitu 1 tahun sama dengan 52 minggu, cuti tahunan 2 minggu, hari libur nasional 3 minggu, minggu kerja efektif 52 kurang 2 kurang 3 sama dengan 47 minggu, yaitu cara total kerja jam per tahun 47 minggu kali 44 jam garing minggu sama dengan 2068 jam per tahun. Berdasarkan pegawai bekerja selama 44 jam per minggu dan dari hari Senin hingga Sabtu dalam 1 tahun terdapat 52 minggu. Dikurangi 2 minggu, cuti tahunan 3 minggu, hari libur nasional, minggu kerja efektif menjadi 47 minggu. Maka total kerja per tahun adalah 44 jam minggu kali 47 minggu sama dengan 2068 jam per tahun ya. Nah, kita masuk di capaian 3 tahun terakhir. Data jumlah pasien rawat inap di tahun 2022 adalah 23.675. Di 2023 ada 31.834 dan di 2024 ada 37.520, yaitu hasilnya adalah 93.029 dan nilai XY-nya yaitu 13.845 dan nilai X-nya yaitu 2. Nah, kita masuk di perhitungan agresi A dan B rata-rata pasien. A yaitu 93.029 dibahagi 3, hasilnya 31.010. Dan kenaikan tahunan B yaitu 13.845 dibahagi 2 yaitu 6.922,5. Maka penjumlahan pasien tahun 2025 yaitu Y sama dengan A tambah B sama dengan 31.010 tambah 6.925 kali 2, hasilnya 44.855. Dengan maka pada tahun 2025 perkiraan akan ada 44.855 pasien dirawat inap. Nah, kita lanjut ke beban kerja tahun 2025 dengan A 31.010, B 6.922,5 dan X 3 jarak tahun tengah dari 2025 ke 2023. Nilai Y 31,10 tambah 6.922,5 kali 3, hasilnya 31.010 tambah 20.767,5 sama dengan 51.777,5. Artinya pasien rawat inap diprediksi tahun 2025 adalah sekitar 51.770 pasien. Dan untuk menentukan standar waktu kerja dilakukan observasi terhadap waktu pelaksanaan tugas sebanyak 10 kali. Data ini digunakan menghitung waktu rata-rata standar yang menjadi dasar menghitung kebutuhan tenaga kerja. Dengan prediksi beban kerja sebanyak 51,778 pasien dan asumsi waktu kerja pasien per kegiatan, kita akan menghitung jumlah petugas dibutuhkan secara ideal untuk tahun 2025. Dan kita masuk di perhitungan standar waktu kerja, perhitungan waktu normal, jumlah pengamatan yaitu 825 dibahagi 10 sama dengan 82,5 detik. Dan waktu perhitungan waktu standar, waktu normal dan waktu normal X allowance dengan allowance sebesar 15%, maka 82,5 tambah 82,5 kali 19% sama dengan 82,5 tambah 12,375 sama dengan 94,87 detik. Jadi waktu kerja adalah 82,5 detik, namun karena akan dalam kenyataan pekerja membutuhkan waktu tambahan untuk istirahat, transisi dan lainnya, maka ditambahkan allowance sebesar 15%. Hasil akhirnya adalah standar kerja sebesar 94,87 detik per siklus kerja. Sekarang kita masuk ke target per jam. Rumusnya adalah target per jam 3.600 detik
waktu standar per detik. Diketahui waktu standar 98,87 detik, target per jam adalah 3600 dibahagi 98,87 sama dengan 36,41 unit per jam. Dan kita masuk ke kebutuhan jumlah tenaga kerja. Diketahui beban kerja 51,777,5,5 per unit, target per jam 36,41 unit per jam, jam kerja per tahun 2,68 per jam, sama dengan 51,777,5 dibahagi dijumlahkan 36 bahagi 41 kali 268 sama dengan 51,775,5 dan dijumlahkan 75,301,88 sama dengan hasilnya adalah 0,68 orang. Dan target output per jam dihitung dari waktu kerja standar per unit dengan waktu 98,87 detik per unit, maka dalam 1 jam yaitu 3.600 detik dengan target produksi adalah 36,41 unit per jam. Maka kebutuhan tenaga kerja untuk menyelesaikan beban tersebut adalah sebesar 0,68 orang. Artinya kurang dari 1 orang penuh dibutuhkan dan pekerjaan ini dapat ditangani oleh 1 orang dengan sisa waktu luang. Terima kasih.